Provinsi Tapanuli yang sejak tahun 1984 telah digagas oleh para tokoh Sumatera Utara, hingga kini belum diketahui keputusan finalnya. Pasalnya, pemerintah pusat di Tenggarai masih melanjutkan moratorium pemekaran otonomi daerah, tanggal 7 Februari tahun 2021. Dikutip dari situs website aktual.com, Daftar Fakta Unik telah merangkum dan mengulas kabar terbaru Provinsi Tapanuli Raya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen, agar saudara yang pertama mendapat update video terbaru dari Daftar Fakta Unik. Jutaan masyarakat Sumatera Utara hingga kini terus menanti keputusan pemerintah pusat terkait permintaan masyarakat Sumatera Utara sejak tahun 1984, agar Provinsi Sumatera Utara dapat segera dimekarkan menjadi Provinsi Tapanuli, mengingat Provinsi Sumatera Utara saat ini sangat luas dan memiliki 33 kabupaten, yang dinilai banyak kalangan tidak akan maksimal bagi Gubernur Sumatera Utara, untuk membangun secara berkeadilan dan merata. Kami terkadang bingung melihat fakta ini, ketika semua sudah selesai dan lengkap secara keseluruhan, namun masih belum diberikan kesempatan untuk Sumatera Utara mengembangkan daerahnya. Jika disebut soal moratorium, kita masih ingat selama masa moratorium ini ada daerah yang dimekarkan, contohnya daerah Kaltara. Jadi menurut kami, tidak ada alasan lagi untuk menunda pemekaran Provinsi Tapanuli, beber JS Simatupang. Bahkan JS Simatupang merinci kelayakan dan momentum yang tepat saat ini untuk proses pemekaran Provinsi Tapanuli, di mana disebutnya, konon belakangan pemerintah pusat melalui Menko Luhut Binsar Panjaitan kerap mengunjungi Danau Toba, guna menggagas progres pembangunan kawasan Danau Toba, yang masuk dalam pembangunan super prioritas, guna meningkatkan iklim ekonomi nasional, khususnya dari sektor pariwisata. Jadi saya kira kita tidak melulu hanya menjadikan persoalan pandemi COVID-19 sebagai dasar menunda pemekaran ini. Kita tetap menyadari akan hal itu, namun melihat semua sisi secara bijak dan objektif, Provinsi Tapanuli sudah sangat layak dan tepat untuk segera dimekarkan. Kami masyarakat Sumatera Utara sudah sangat lama menunggu keadilan ini, di saat daerah lain masih tetap dimekarkan. Kenapa Sumut masih terus ditahan? Ini ada apa? Ujar JS Simatupang heran. Di akhir narasinya, JS Simatupang, sebagai salah satu tokoh muda dari Sumatera Utara, mewakili 85% warga Sumatera Utara, khususnya wilayah Tapanuli, memohon kebijakan Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatiannya kepada perjuangan Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara, telah mengukir sejarah panjang hingga saat ini. Kami sangat berharap pada Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian pada perjuangan rakyat Sumatera Utara. Kami begitu mendukung semua program Pak Presiden selama memimpin hampir 10 tahun. Bahkan 85% warga Sumatera Utara khususnya dari Tapanuli memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo, urai JS Simatupang. JS Simatupang meyakini, dari puluhan tahun rakyat Sumatera Utara menunggu, semua sudah diperhitungkan. Ia meyakini potensi sumber daya alam Tapanuli sudah siap dan cukup dikelola dan digali sebagai sumber kekuatan ekonomi, untuk kesejahteraan Provinsi Tapanuli. Di sisi lain, menanggapi persoalan pemekaran pemerintah daerah, khususnya terkait Provinsi Sumatera Utara, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, saat menyampaikan pandangannya mengatakan pihaknya hingga saat ini masih berkeputusan untuk terus melanjutkan kesepakatan moratorium pemekaran wilayah di Indonesia dengan alasan kesulitan ekonomi dan fokus pada penyelesaian pandemi COVID-19. Pemerintah saat ini sedang kesulitan di tingkat fiskal, perbaikan ekonomi kita menjadi fokus pemerintah saat ini. Meningkatkan kehidupan ekonomi daerah, bukan mesti dimekarkan, kita juga bisa lakukan dengan berbagai cara, melalui peningkatan dana desa. Program lainnya dari pusat ke daerah dapat ditingkatkan untuk mengangkat ekonomi daerah, ujar Akmal Malik menjawab pertanyaan awak media. Menurut Akmal Malik, pemerintah sampai saat ini masih tetap melanjutkan moratorium pemekaran daerah, terlebih di masa pandemi COVID-19, dan hal itu secara lugas dijadikannya sebagai satu-satunya alasan untuk tidak mengabulkan pembentukan Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara. Sekian dulu ulasan video kali ini, jangan lupa subscribe, like dan komen, agar saudara yang pertama mendapat update video terbaru dari Daftar Fakta Unik. Terima kasih.